Dua, roti bakar coklat satu, coklat dua, strawberry satu, latte satu, yang ice jadi 100.000. Oh iya, makasih. Nanti juga ada nobar sekarang jam ya, open gate kita jam 6 sore. Ya, makasih Bu ya. Nah, itu jadi kok. Ini boleh dikemanakan? Sange ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini karena waktu kita tidak banyak ya. Jadi saya langsung to the point saja ke materi untuk pertemuan kita itu harusnya pertemuannya kemarin ya, namun karena kemarin itu skripsi, ada kegiatan sidang skripsi sehingga saya tidak bisa masuk dan memberikan materi. Dan pada kesempatan kali ini baru saya sempat atau ada waktu luang untuk memberikan materi.
tidak banyak yang bisa saya sampaikan dan untuk hari ini dan sampai dengan seterusnya, nanti saya hanya menyampaikan materi seperlunya saja. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Saya sengaja tidak menjelaskan secara jelas. Tujuannya adalah untuk memancing Anda agar eh, terpacu atau termotivasi untuk bertanya. Nah, di UTS kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan penulisan atau penyusunan bab satu. Pasca UTS kita sudah mulai menyusun penulisan skripsi di bab 2. Nah, bab 2 itu terdiri dari apa saja? Komponen yang paling utama di bab 2 adalah eh, terdiri dari kajian pustaka. Nah, dari mana pustaka ini didapatkan? Ya, pustaka yang didapatkan oleh peneliti dalam suatu karya tulis ilmiah itu sebenarnya sederhana ya. Dari mana didapatkannya? Jawabannya satu, dari baca gitu loh. Nah, semakin semakin sering teman-teman membaca itu baik berupa jurnal, artikel ilmiah, misalkan publikasi atau skripsi, misalkan skripsi dari perguruan tinggi lain, atau misalkan skripsi punya temannya, kemudian membaca buku, maka dapat dipastikan hasanah keilmuan yang dimiliki oleh teman-teman ini juga akan semakin banyak. Sehingga penunjang teori dari uh, karya tulis ilmiah yang dibuat ini menjadi suatu konstruk yang kuat gitu ya. Nah, uh, di bab 2 ini terdiri dari kajian-kajian teori yang ingin Anda bahas permasalahannya. Nah, di pertemuan sebelumnya di bab satu itu Anda sudah menemukan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu Anda dapat menyusun pola preposisi dari suatu judul, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Nah, di bab 2 ini eh, tinggal dibahas apa yang seharusnya gitu. Ada desain, ada desolen gitu kan, apa yang diinginkan dan apa yang seharusnya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas atau kita akan mengulas seperti apa sih permasalahan yang kita teliti ini seharusnya gitu. Nah, jadi misalkan misalkan yang saya bahas adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Maka di bab duanya yang dibahas adalah yang pertama tentu saja terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar juga itu ada banyak yang harus dibahas dari mulai teori belajar dulu, kemudian teori belajar diturunkan menjadi definisi dari belajar, kemudian pembelajaran, kemudian baru masuk ke hasil belajar. Nah, hasil belajar juga ada banyak hasil belajar yang sebelah mana yang ingin teman-teman teliti gitu, misalkan seperti itu. Nah, baru masuk ke motivasi belajarnya. Motivasi belajar juga ada banyak ya. Ada motivasi belajar intrinsik, ada motivasi belajar ekstrinsik. Nah, itu mau yang mana? Apakah intrinsik dan ekstrinsik atau misalkan yang sebelah mana? Dari teori yang ada ini nanti akan turun menjadi yang namanya dimensi ya. Jadi ada teori, nanti ada dimensi. Nah, dimensi ini diperlukan untuk menyusun indikator. Nah, indikator nanti digunakan untuk menyusun suatu instrumen penelitian. Nah, selain yang selanjutnya ini persiapan yang harus dilakukan ya. Nah, untuk persiapan ini sudah saya bahas mungkin di pertemuan awal dari mulai proses searching, kemudian collecting ya. Jadi kita cari dulu dari berbagai macam search engine ya, bisa menggunakan Publish or Perish, bisa menggunakan uh, Web of Science, bisa menggunakan Scopus, bisa menggunakan
Google gitu kan, dan masih banyak lain ya, masih banyak lainnya software search engine yang bisa digunakan untuk mencari literatur yang kita butuhkan gitu. Nah, setelah dapat literaturnya nanti kita tinggal collecting saja, kita kumpulkan, kita ambil mana yang sesuai, mana yang mendukung, mana yang menjadi eh, pokok bahasan atau mana yang menjadi ini loh yang akan kita bahas gitu loh. Bahasan-bahasan mana saja yang sesuai dengan apa yang ingin kita teliti gitu. Nah, setelah dikumpulkan ya, dikumpulkan di dicari, dikumpulkan. Nah, kita tinggal tinggal masukin aja tuh kemana Pak? Dimasukin ya untuk mempermudah kita bisa menggunakan uh, Mendeley atau reference manager ya sebagai perpustakaan digital. Nah, kita tinggal menyusun saja pola kalimatnya atau dari bab 2 ya, kemudian diturunkan menjadi subbab kajian pustaka atau kajian teori 2.1 kajian teori, nanti diturunkan lagi menjadi sub-subbab dari mulai teori belajar misalkan nanti 2.11 teori belajar, terus 2.12 misalkan pembelajaran, 21.3 misalkan hasil belajar. Nah, nanti hasil belajar diturunkan menjadi teori, dimensi, kemudian indikator tuh. Ya. Nah, eh, saya yakin dengan adanya AI, dengan adanya Mendeley Reference, menyusun eh, kajian pustaka ini tidak lagi susah atau bukan merupakan sesuatu hal yang susah. Nah, dengan kemajuan teknologi juga, Anda yang tadinya literaturnya harus beli, gitu ya, bukunya harus beli, mungkin sekarang sudah banyak tersedia e-book ya, berbagai macam e-book yang bisa di-download dan gratis gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di bab 2, 2.1, 2.2 ya, 2.1, 2.2 itu ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini biasanya menggambarkan suatu model penelitian yang sedang Anda lakukan, baik menjelaskan terkait mana variabel X, variabel bebas, dan mana variabel Y sebagai variabel terikat. Kemudian bagaimana operasionalisasi dari variabel masing-masing variabel tersebut gitu ya. Tanda panahnya kemana, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Nah, kerangka teoritis ini tujuannya adalah untuk membangun suatu kerangka konseptual yang tujuannya ya tentu saja untuk mempermudah ya, mempermudah peneliti dalam menjelaskan bagaimana model yang sedang ditelitinya ini. Nah, kemudian dari kerangka teoritis juga nanti teman-teman bisa merumuskan yang namanya hipotesis. Seperti itu. Sampai di sini dulu, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Enggak? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini eh, proses sederhana ya di bab 2 itu kurang lebih seperti ini. Nanti Anda menyusun teori, kemudian kita itu menggunakan kalau kuantitatif itu pasti menggunakan logika deduktif ya. Kalau ibarat sebuah piramida itu logika deduktif itu suatu logika berbentuk piramida terbalik dari umum ke khusus gitu ya. Makanya ketika menjelaskan hasil belajar tadi 2.1 misalkan kajian pustaka, kemudian 2.1.1 misalkan ya tadi apa teori belajar terlebih dahulu. Jadi yang umumnya dulu baru ke yang spesifik hasil belajarnya sampai yang tersempit yang paling spesifik. Nah, itu logika deduktif. Kemudian dari logika deduktif ini
diperoleh yang namanya suatu hipotesis. Hipotesis ini merupakan suatu dugaan sementara yang menjadi eh, dugaan dari atau asumsi yang muncul dari peneliti terhadap suatu penelitian. Jadi ada diduga gitu setelah uh, dasain kenyataannya fakta di lapangannya seperti apa, kemudian disandingkan dengan dasolen apa yang seharusnya terjadi, kemudian baru diduga, oh dengan diberikannya ini maka dapat meningkatkan hasil belajar, misalkan seperti itu. Nah itu ya, contoh dari dugaan sementara. Kemudian dari dugaan sementara ini uh, dibuat observasi, ya observasi ini tentu saja nanti ada interpretasi. Interpretasi dari mana Pak? Dari instrumen yang sudah disusun. Nah, instrumen yang sudah disusun. Nanti instrumen kita bahas, kita bedah di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selain instrumen ada yang namanya sampling, populasi dan sampel. Populasi sampel itu adanya di bab 3 ya, kita belum sampai di situ. Nah, kemudian eh, nanti setelah Anda melakukan kajian lapangan, ya nanti ada pengukuran. Nah, ini di bab 4 nih, pengukuran, kemudian pengolahan data, dan seterusnya. Setelah ada pengolahan data, baru digeneralisasi secara empiris. Nah, baru ketemu formulasi konsep dan proposisi yang ada dalam suatu penelitian. Nah, hipotesis itu uh, sebenarnya tidak melulu harus diterima ya. Jadi ada hipotesis itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, kalau mahasiswa yang bimbingan saya itu tidak melulu harus hipotesisnya diterima. Jadi terkadang juga karena memang satu dan lain hal memungkinkan juga untuk hipotesis itu tidak diterima ya. Bahkan kalau diterbitkan ke dalam suatu artikel ya, satu model pembelajaran, suatu penelitian yang tidak berpengaruh itu biasanya nanti akan kutipan, dijadikan kutipan sebagai uh, ini riset gap atau gap dari penelitian gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah belum? Sudah dijelaskan belum di pertemuan sebelumnya? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di kajian pustaka itu bentuknya seperti ini. Jadi ada teori. Teori itu kumpulan dari preposisi umum yang saling berkaitan tentu saja. Kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan yang timbul antara beberapa variabel. Kemudian ada yang namanya konsep. Nah, konsep ini dikatakan bahwa eh, konsep merupakan sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Nah, kemudian ada yang namanya konstruk. Konstruk ini jenis konsep tertentu yang berbeda, kemudian disusun menjadi suatu tingkatan abstraksi yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian ada preposisi. Preposisi ini uh, bisa diartikan sebagai pernyataan yang dijelaskan oleh si peneliti itu. Nah, oke, di sini saya punya contoh. Ini gambar, ada gambar ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, silakan dijawab. Yang mana konsep, yang mana preposisi, yang mana teori, yang mana konstruk. Silahkan. 。
Silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ada yang ingin berpendapat, silahkan. Nah, ini nanti tolong di ini ya, tolong didiskusikan dengan teman-temannya di kelas 6C ya. Saya kalau mau jujur-jujuran ya, kalau misalkan ngajar terus kayak gini, jujur jadinya males ngajar. Ngapain ngajar, ngasih tugas aja gitu kan. Hmm, Nanti tolong didiskusikan lah ya. Karena eh, ya kalau posisinya dibalik pun juga nggak akan enak gitu ya. Eh, saya tidak tahu apakah dosen-dosen yang lain itu juga melakukan perkuliahan secara rutin atau misalkan cuma ngasih ngasih tugas aja gitu. Yang saya tahu itu terkadang dosen ada yang bilang ke saya, Pak, saya itu kalau ngajar kelas daring itu males gitu. Ketika ditanya kenapa sih Bu malesnya gitu, males aja, nggak ada yang respon gitu. Nah, jadi pola-pola seperti itu kalau mau sukses ya tolong juga termasuk salah satu yang terdampak ya, terdampak dari ya dari mahasiswa juga. Kalau di sebelum-sebelumnya saya semangat untuk menjelaskan, nah sekarang saya menjelaskan seperlunya saja gitu. Ya, baik, saya balik lagi ke nanti tolong didiskusikan itu terkait dengan problem yang seperti itu. Eh, apa solusinya seperti apa atau misalkan didiamkan saja seperti itu juga ya terserah ya, terserah dari Anda semua gitu ya. Nah, ini saya tanya untuk yang terakhir kalinya kalau misalkan tidak ada yang merespon lagi, berarti ya saya cuma tahu ngajar terus udah ngajar udah gitu. Mau paham mau tidak silahkan terserah pribadi Anda masing-masing. Nah, dari slide yang saya buka, saya putar sebelumnya itu ya ada yang namanya teori, ada yang namanya konsep, ada yang namanya eh, konstruk, ada yang namanya preposisi. Sekarang yang mana yang namanya konsep, yang mana yang namanya preposisi, yang mana namanya teori, lalu konstruknya di sebelah mana gitu. Silahkan, ada yang ingin berpendapat? Halo, Anda ingin berpendapat? Halo, silahkan. Oke, ya, apa-apa. Saya lanjut ngajar aja ya. Berarti nggak usah nanya-nanya lagi lah. Oke. Nah, ini kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis itu merupakan pondasi utama yang sepenuhnya menjadi acuan dari proyek penelitian yang sedang Anda lakukan. Kemudian di kerangka teoritis juga biasanya menjelaskan suatu jaringan atau hubungan antar variabel, kemudian dikembangkan dan dielaborasi.
dari perumusan masalah yang dituliskan di bab 1. Oke, seperti itu. Nah, ini 5 faktor yang menjadi peranan penting gitu ya dalam membangun kerangka teoritis. Ya, yang pertama, variabel yang Anda teliti itu harus relevan gitu ya dan mudah dijelaskan. Ya, mudah dijelaskan. Kemudian eh, penjelasan dari variabel ini mewujudkan bagaimana dua atau lebih variabel ya berhubungan satu sama lain. Jadi nanti digambarkan tuh hubungan pola hubungannya seperti apa. Nah, jika jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima secara teori, jika jenis atau arah dari hubungan itu dapat diterima secara teori, maka berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya, maka ada indikasi pada diskusi dari apakah hubungan tadi bersifat positif atau negatif. Nah, kemudian harus ada penjelasan tuh secara jelas kenapa kita mengharapkan hubungan tersebut terus bertahan. Nah, kemudian ada skema diagram yang menjelaskan terkait dengan kerangka teoritis itu sendiri. Nah, selain kerangka teoritis, di bab 2 juga ada yang namanya hipotesis ya. Hipotesis ini intinya adalah dugaan sementara yang menjelaskan suatu fenomena atau perilaku keadaan yang mungkin akan terjadi. Kemudian hipotesis juga merupakan pernyataan dari peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Nah, seperti itu. Ini kerangka teoritis dari hipotesis. Hipotesis ini harus bersifat konsisten, kemudian juga harus dapat dijelaskan. Kemudian hipotesis juga merupakan suatu pemikiran yang tepat dan terukur. Yang paling penting adalah hipotesis itu harus dapat diuji, seperti itu. Oke, nah saya langsung ke contoh hipotesis. Nah, hipotesis itu kalau misalkan penelitiannya desainnya survei, maka bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Nah, ini ada pola preposisi dari literasi ekonomi dengan perilaku konsumtif ya, di mana ada dua bunyi di sini ya, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, untuk H0, literasi ekonomi ini tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa gitu ya. Sementara HA-nya atau H hipotesis alternatifnya, literasi ekonomi ini berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, ini contoh dari hipotesis penelitian survei. Nah, sementara kalau untuk penelitian dari eksperimen, biasanya bunyinya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah sebelum dan sesudah. Kemudian contoh lain, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional sebelum dan sesudah. Kemudian terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model berbasis masalah dan menggunakan model konvensional setelah perlakuan. Nah, ini bunyi hipotesis dari dua desain penelitian. Oke, nah ini contoh kerangka ini ya, apa tadi itu kerangka teoritis ya. Jadi menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini saya punya variabel bebas self efikasi, kemudian ada variabel terikat hasil belajar. Nah, dua ini saja sudah cukup, tapi kalau mau gaya-gayaan tiga seperti ini silahkan ada moderasinya. Semakin banyak variabel yang diteliti, maka semakin kompleks nanti pembahasan di bab 2-nya. Nah, kenapa self efikasi yang mempengaruhi hasil belajar ini harus dijelaskan di teori ya. Jadi, kenapa ini mempengaruhi ini? Nah, itu harus dijelaskan di teori. Nah, semakin tinggi self efikasi atau semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin tinggi hasil belajar. Nah, ini kan pola hubungan positif. Nah, pola hubungan yang seperti itu, positif atau negatifnya harus dijelaskan juga di kajian pustaka.
pola hubungannya positif atau negatif. Semakin rendahnya apa? Semakin rendah, eh, semakin jarang bermain game online, misalkan semakin tinggi hasil belajar. Nah, itu pola negatif juga harus dijelaskan di bab duanya. Jadi positif atau negatif hubungan yang terjadi dari kausalitas ini ya, kausalitas antar variabel dijelaskan di bab 2. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Terima kasih, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.